Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah produktivitas perairan yang diampu oleh Ibu Karla. Baiklah, kami di sini akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Sri Wahyuni. Saya Arsyadwi Haruna Fitri. Saya Nurul Ayunisa. Saya Miftahul Makfiro. Saya Muhammad Nurik Sanjaya. Saya Devi Agustina. Saya Somdan Putri Alawa. Saya Nur Anissa Malisna. Saya Joshua Tambugola. Baiklah, sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video kami. Halo semuanya, jadi kami sedang ada di Waduk Segesek, tepatnya berada di Topaya Selatan, Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Nah, Waduk Segesek sendiri berdiri sejak tahun 2012, yang dimana Waduk Segesek merupakan salah satu penyediaan air baku untuk masyarakat yang sudah ada sejak tahun 2017. Saat ini, Waduk Segesek sedang ditumbuhi oleh tumbuhan air yang berpotensi mengganggu penyediaan air baku oleh PDAM. Kualitas perairan di Waduk Segesek mengalami penurunan. Dapat terlihat dari pH menurun dan kualitas ataupun konsentrasi BOD yang melebihi batas baku mutu perairan ini. Kondisi tersebut memicu terjadinya pertumbuhan mikrofita hingga menjadi akibat peningkatan nutrien perairan ini. Kedapatan gulma Brazil yang tinggi di semua titik pengamatan mengidentifikasi bahwa spesies ini memiliki kemampuan adaptasi yang paling baik terhadap kondisi lingkungan di perairan Waduk Segesek. Dikarenakan gulma Brazil memiliki PEPC dan NADP malik enzim atau NADP-ME yang mampu memberikan ekspresi dan respon metabolisme fotosintesis baik pada temperatur tinggi maupun temperatur rendah. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan fotosintesis gulma Brazil pada berbagai kondisi. Selanjutnya, hal ini perlu diwaspadai karena apabila tidak dikendalikan, maka tanaman air ini dapat mengganggu operasional penyediaan air baku oleh pihak PDAM Sifat Detri. Kerapatan makrofita yang tinggi, selain akan mengurangi kelimpahan fitoplankton, dikhawatirkan akan memicu peningkatan dekomposisi di perairan Waduk Gesek sehingga menyebabkan pH semakin asam. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik parameter fisika dan kimia perairan di waduk. Karakteristik parameter fisika dan kimia perairan waduk yang khas dengan pH dan cukup asam. Berdasarkan artikel jurnal dari Keanekaragaman Makrofita dan Fitoplankton di Waduk Segesek, Pulau Bintan, Kepulauan Riau oleh Ibu Winnie Retna Melani dan kawan-kawan pada tahun 2020. Penelitian ini menemukan 3 spesies makrofita yaitu gulma Brazil atau Egeria densa, rumput air Kanada atau Elodea canadensis, dan kangkung atau Ipomoea aquatica. Gulma Brazil merupakan makrofita yang memiliki kerapatan tertinggi. Tapi saat ini yang kami lihat pada Waduk Segesek yaitu tanaman gulma Brazil atau Egeria densa. Nah, ciri-ciri dari Egeria densa ini yaitu bentuk daun yang panjang dengan ujung daun agak meruncing, batangnya juga sangat panjang dan daunnya berwarna hijau dan kekuningan. Tanaman Egeria densa dapat tumbuh hingga mencapai 40 sampai 1 meter. Tanaman ini cocok ditempatkan di belakang desain aquaspace atau akuarium. Baik, selanjutnya konsentrasi nutrien. Peningkatan konsentrasi nutrien yang ada pada Waduk Segesek diduga disebabkan oleh masuknya bahan organik dari limbah dosmetik permukiman warga di sekitar waduk. Selain itu, keberadaan perkebunan kelapa sawit di daerah hulu aliran sungai yang menjadi sumber air bagi waduk ini diduga memberikan kontribusi terhadap penambahan nutrien di perairan. Berdasarkan pengamatan, Waduk Gesek juga memiliki permasalahan pengurangan volume air terutama pada musim kemarau. Penurunan volume air ini cenderung menyebabkan penetrasi cahaya matahari bisa mencapai dasar perairan. Hal ini juga yang dapat menjadi penyebab makrofita berlimpah di Waduk Gesek. Nah, konsentrasi nutrien dan intensitas cahaya matahari yang tinggi merupakan pemicu utama peningkatan pertumbuhan biota autotrofik secara cepat di perairan menggenang. Selanjutnya tentang pemanfaatan dari gulma ini dilakukan sebagai yang pertama sebagai pakan ternak. Beberapa jenis gulma air dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memberi makan ternaknya. Lalu yang kedua sebagai indikator biologis
Gulma juga memiliki peran penting sebagai bioindikator kualitas air. Lalu yang ketiga ada penggunaan dalam pengobatan, yakni gulma seperti Glinus oppositifolius dapat digunakan dalam pengobatan obat tradisional. Lalu yang keempat ada pengendalian pencemaran. Beberapa gulma memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat dari air sehingga dapat digunakan untuk mengurangi pencemaran air. Lalu yang kelima pemanfaatan estetika. Beberapa gulma juga digunakan sebagai tanaman hias atau dekorasi terutama dalam akuarium. Sekian video dari kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.